Halo teman-teman, ini baru musim penghujan ya teman-teman. Jadi per hari ini saya bikin konten ini pas baru hujan deras ya. Mungkin di kamera kedengaran suara rintian air hujan. Jadi ini pas musim penghujan, pas deras-derasnya. Jadi kita ini baru di kebun kita ya teman-teman. Kita baru pembersihan, terus baru perapian ranting-ranting di sini. Jadi kita baru progres pembersihan kebun. Ini kita lihat buah-buahnya ya teman-teman ya. Ini buah-buah di sini. Ini kita jadwalkan untuk panennya nanti bulan Desember akhir ya, atau pas tahun baru. Jadi teman-teman kalau mau ke sini bisa silahkan mampir ya. Ini buah-buahnya ya. Jadi cukup banyak teman-teman. Kita jalan-jalan ke sana dulu. Buah-buahnya. Ini kita juga bawa penggaris nanti mau buat ngukur panjang-panjang buahnya. Jadi ini ya buah-buahnya ya. Ini di sebelah sini juga buah semua ya teman-teman. Jadi ini kita masuk di lorong-lorong buah ini. Kita jalan-jalan ke sini ya teman-teman. Nah ini anggur-anggurnya udah mulai kelihatan gemuk-gemuk ya, udah terisi nutrisinya. Jadi mulus-mulus juga, nggak ada bercak-bercaknya. Oh ya teman-teman, ini sekalian aja kita cek kebun, sekalian kita bikin konten untuk anggur yang menurut saya malainya terpanjang ya teman-teman. Jadi malai anggur itu, jadi panjangnya anggur ini malainya terpanjang, dan saya sangat suka sekali dengan varian itu ya. Oh ya, ini kita ukur ya. Untuk malai anggur-anggur yang standar ini biasanya segini teman-teman. Ini biasanya 24 sentian ya. Ini 24 senti ya. Saya bawa penggaris 24 senti. Terus ada yang panjang, ada yang pendek ya teman-teman. Jadi tergantung karakteristik dari buah. Jadi macam-macam buah itu panjang dan pendeknya malai beda-beda ya. Ini ada yang pendek juga, ada yang panjang. Yang jelas buahnya bagus-bagus semua teman-teman. Kita masih berjalan terus ke sini. Ini juga lumayan panjang, ini ada yang 23 cm. Jadi varian-varian itu rata-rata 25-23 cm. Nanti kalau agak mateng nanti lebih panjang sedikit. Jadi rata-rata segitu ya teman-teman panjangnya ya. Jadi untuk varian di sini macam-macam ya teman-teman. Jadi ada puluhan jenis, tapi ada satu varian nanti yang saya tunjukkan yang malainya panjang banget, dan saya sangat suka dengan varian itu. Ini ya buah-buahnya masih ke sana ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman yang saya bilang anggur dengan malainya yang panjang ya. Ini buahnya mantep-mantep. Ini varian Yumi Rainbow ya teman-teman. Varian unggulan dari Thailand ya. Dari Thailand tuh dikebunkan hektaran ya, banyak ya. Jadi memang varian unggulan. Kalau Thailand udah mengebunkan berarti kita nggak usah bertanya lagi, tuh udah berarti varian yang unggulan ya. Untuk malainya panjang-panjang ya teman-teman. Ini Yumi Rainbow semua. Jadi untuk awalnya dulu kita cuma tanam satu pohon Yumi Rainbow ya, karena sebelumnya kita nggak tahu buahnya. Tapi sekarang kita jadi varian favorit ya teman-teman. Ini buahnya juga Yumi Rainbow. Ini Yumi Rainbow. Nah untuk rantingnya memang varian ini karena favorit, jadi dia varian ini saya besarkan pohonnya dan rantingnya saya bikin kemana-mana ya. Kemana-mana, dan pangkasnya kemarin ada yang panjang, ada yang pendek, semua keluar buah. Nah ini varian Yumi Rainbow ya teman-teman. Ini varian Yumi Rainbow yang saya bilang malainya yang panjang-panjang ya. Ini saya ukur ya di sini ya. Ini varian ini 35 cm ya teman-teman ya. Dari tangkainya 35 cm. Dan ini termasuk malai yang menurut saya buah malai dengan paling panjang di kebun kita. Dan ini alami ya teman-teman, kita nggak pakai hormon GA3, alami. Jadi malainya panjang alami. Ini juga Yumi Rainbow ya teman-teman. Ini Yumi Rainbow. Di sebelah sini juga Yumi Rainbow. Buahnya banyak banget ya teman-teman.
mungkin bisa sampai 100 dompol atau mungkin lebih karena buahnya banyak banget, kita belum hitung satu-satu. Ini juga masih Yumi Rainbow, ini Yumi Rainbow, ini juga Yumi Rainbow, jadi rantingnya memang lari kemana-mana. Ini juga Yumi Rainbow, ini Yumi Rainbow. Buahnya walaupun belum matang tapi udah kelihatan gemuk-gemuk ya, jadi membesar, udah membesar dan mulus-mulus, nanti kalau matang warna hitam. Ini juga Yumi Rainbow ya teman-teman ya. Ini juga malainya panjang-panjang ya. Nah, untuk malai panjang itu kelebihannya apa teman-teman? Jadi ketika malai panjang seperti ini, itu kelebihannya kita irit dalam perawatan ya. Ibaratnya kita nggak perlu penjarangan pun, karena malainya panjang, buahnya ini nggak berdesakan ya. Dan nanti besarnya bisa maksimal. Jadi tujuan awal GA3 itu kan untuk memanjangkan malai ya, karena ini udah alami, nggak perlu hormon GA3, dia udah malainya panjang, berarti memang varian ini nanti bisa besarnya maksimal. Ini juga Yumi Rainbow ya, ini Yumi Rainbow. Jadi varian Yumi Rainbow di sini termasuk varian favorit dan memang saya senang karena memang rasanya juga sangat manis. Nah, ini di satu pohon yang lain ya teman-teman, yang saya katakan banyak, ini juga masih Yumi Rainbow, varian Yumi Rainbow. Ini varian Yumi Rainbow. Nah, untuk varian ini pastinya manis ya teman-teman, manis, buahnya gede, tidak mudah pecah, dan buahnya tandanya juga panjang-panjang seperti ini. Jadi cocok sekali kalau untuk skala wisata petik buah. Ini aja satu tandan seperti ini bisa hampir 1 kilo ya nanti ya kalau matang ya. Jadi cocok sekali untuk wisata petik buah. Ini kalau matang nanti semua warnanya hitam ya. Teman-teman kalau yang penasaran nanti pas akhir Desember bisa coba untuk petik ke sini ya, varian Yumi Rainbow. Nah, ini ya teman-teman, jadi anggurnya yang saya sukai varian Yumi Rainbow ini. Jadi banyak buahnya di sini ya. Jadi kita kebunkan. Nanti kita rencana kalau bikin kebun varian ini kita yang paling banyak ya, mungkin bisa 50% dari kapasitas kebun nanti kita isi varian Yumi Rainbow ini ya. Malainya panjang-panjang ya, ini nggak pakai penjarangan aja udah panjang-panjang banget. Jadi kita perawatannya sangat irit ya, karena nggak harus penjarangan. Nanti kalau penjarangan satu-satu padat kan lama, jadi kalau tanpa penjarangan kita irit dalam perawatan. Jadi itu teman-teman, jadi sharing di kebun kita. Ini hujan-hujanan bikin konten tentang varian yang malainya panjang. Jadi walaupun hujan deras ya, alhamdulillah di sini buahnya tetap mulus-mulus. Memang pakai greenhouse tapi tidak ada yang crack atau yang pecah ya. Jadi semoga aja nanti bisa panen maksimal pas akhir Desember. Jadi mungkin tinggal 1 bulan lagi di sini udah ada yang bisa dipetik ya. Jadi itu dulu teman-teman. Tetap semangat berkebun anggur. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.